Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Rosi Daryanto, NPM 217440111, Program Studi Teknik Pembenihan Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah dan Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah berarti persaudaraan, terbentuk dari kata yang berarti saudara. Persaudaraan atau ikatan yang mengikat antara dua orang atau lebih karena adanya kesamaan di antara mereka. Kata Islamiyah merupakan kata sifat yang berarti berkenan dengan Islam atau bersifat keislaman. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antara sesama pemeluk Islam. Ukhuwah Islamiyah merupakan sebuah konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim lainnya, dan dia juga memandang muslim saudara sebagai saudara tanpa memandang latar belakang keturunannya ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya. Seperti yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara keduanya saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. 4 pokok dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu ta'aruf. Saling kenal mengenal, tidak hanya ta'aruf secara fisik atau biodata ringkas, akan tetapi lebih jauh lagi seperti latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, cita-cita, dan permasalahan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu tafahum. Saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan, sehingga kesalahpahaman dapat dihindari. Yang ketiga yaitu ta'awun. Saling tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang memiliki kelebihan menolong yang memiliki kekurangan. Yang terakhir yaitu takaful. Saling memberi jaminan sehingga menimbulkan rasa aman, tidak ada rasa khawatiran dan kecemasan menghadapi hidup karena ada jaminan dari sesama saudara untuk memberikan pertolongan. Ukhuwah Insaniyah. Insan artinya manusia, dan Insaniyah kata sifat yang berkenan dengan manusia atau bersifat kemanusiaan. Ukhuwah Insaniyah merupakan jenis persaudaraan yang cakupnya lebih luas lagi, yaitu persaudaraan antara sesama umat manusia di seluruh dunia. Ukhuwah Insaniyah tidak dibatasi oleh baju luar seperti sekat-sekat primordial seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Dengan ukhuwah Insaniyah, seseorang melihat orang lain sebagai sesama manusia, bukan apa agamanya, sukunya, bahasanya, golongannya, dan lain-lain. Prinsip ukhuwah Insaniyah dicantumkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengerti lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Contoh ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikut serta kegiatan gotong royong, membantu setiap orang yang sedang terkena musibah, misalnya banjir, tanah longsor, dan lain-lain, menghargai perbedaan yang terdapat pada lingkungan masyarakat, bahu-membahu dalam menghadapi permasalahan, tidak memusuhi orang lain hanya karena agama, suku, ataupun budaya, menjenguk kerabat yang sakit, mendamaikan saudara yang berselisih. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial.
Manusia disebut dalam Al-Quran dengan beberapa istilah, diantaranya adalah An-Nas, yang menunjukkan arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berhubungan dengan sesama manusia. Selain itu, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Aristoteles menyatakan manusia sebagai zoon politokon, yang diartikan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia wajib memperhatikan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kepada manusia untuk mengenal satu sama lain. Dengan semakin kuatnya pengenalan satu pihak kepada pihak yang lainnya, maka akan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Maka dari itu, ayat tersebut menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengamalan pihak lain. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia tunduk pada aturan atau norma yang berlaku. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila hidup di tengah-tengah orang lain. Faktor pendorong manusia hidup bermasyarakat. Menurut Herimanto dan Winarno, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri, hasrat untuk mendapatkan keturunan. Sarana atau metode pembentukan ukhuwah berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 11 sampai ayat 12 dijelaskan 6 hal yang harus dihindari agar ukhuwah tercipta, yaitu memperolok orang lain dengan kata-kata maupun gerak-gerik yang dapat menimbulkan sakit hati atau kekecewaan, mencaci orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan dan menghina, bercanda yang berlebihan, memahami orang lain dengan gelar yang tidak disukai, berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bergunjing. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.